on décolle pas d'ici, le lever du soleil va tous nous tuer. Si on bouge, ceinture attachée. J'hallucine complètement. PNC. Préparez-vous pour le décollage. Et on va où? Ouest. On va vers l'ouest. Et on vous expliquait ce qui causait. La lumière du soleil signifierait notre mort. Maintenant, le soleil tourne autour de la Terre. What have you heard? Bits and pieces? We all have to get out of here. Now. Is this just to go where? Into the night. Halo teman-teman, selamat datang di channel Kang Reka Film 2. Oh ya, sebelumnya saya ingin menyapa terutamanya untuk teman-teman yang hadir dari channel pertama saya. Halo dan terima kasih untuk yang hanya sekadar ingin tahu atau ingin melanjutkan untuk menontonnya. Tapi saya pastikan film ini tidak kalah serunya dengan film Lost. Kenyataannya tema dalam series Into the Night ini sama dengan series Lost ya, itu sama-sama bertahan hidup. Hanya saja yang membedakan adalah latar atau tempatnya. Ya semoga aja algoritma YouTube berpihak terhadap channel ini di kemudian hari. Amin. Oke, sesuai dengan judulnya Into the Night sendiri memiliki arti menuju malam. Sedikit spoiler, ada beberapa ilmuwan yang telah mengabdikan dirinya untuk riset matahari dan dikatakan juga suatu hari matahari akan membunuh umat manusia. Namun pengetahuannya itu tidak dipublikasikan kepada halayak ramai, melainkan hanya orang-orang yang penting saja. Diskriminasi memang selalu ada aja ya. Yaudah, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita ke alur filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang tengah tertidur bernamakan Sylvie. Lalu ia terbangun dari tidurnya setelah alarm berbunyi yang menunjukkan pukul 10 malam. Lalu ia pergi ke bandara yang berada di ibu kota Belgia, yaitu Brussels. Sylvie memesan tiket untuk menuju Moskow. Di samping itu terdapat seorang perwira NATO yang telah mengetahui akan bahayanya dari matahari, bernamakan Terenzio. Terenzio di sini memesan tiket pesawat yang akan mengantarkannya ke barat untuk menjauhi matahari. Ini adalah mereka yang akan berangkat menggunakan maskapai yang sama dengan Sylvie. Mari kita perkenalkan terlebih dahulu, ada Horst, Ines, Ayaz, Laura, dan beberapa pramugari, dan terdapat seorang anak kecil yang akan menjalankan operasinya di Moskow bernamakan Dominic beserta ibunya yang bernamakan Zara. Ada beberapa sisanya yang belum sempat untuk saya sebutkan. Di sini perwira NATO yang berpangkatkan mayor melihat sebuah televisi yang memperlihatkan banyaknya orang yang meninggal secara misterius, bahkan meliputi reporternya. Mengetahui itu lantas Terenzio mencari cara untuk selalu jauh dari malam. Di samping itu beberapa penumpang yang akan menuju Moskow sudah mulai memasuki pesawatnya. Sementara itu Terenzio mendapati ide yang cukup brutal untuk menghindari malam dengan cara langsung saja Terenzio memasuki ruang kokpit dan menyuruh sang pilot untuk segera menerbangkannya sebelum matahari terbit dan membunuh mereka semua. Lantaran sang pilot yang bernamakan Matteo melawan, secara tidak sengaja Terenzio pun menembak hingga mengenai tangan daripada sang pilot. Mendengar suara tembakan, jelas mereka sebagai penumpang banyak yang lebih memilih untuk tidak menaiki pesawat tersebut. Sementara sisanya yang di dalam hanya bisa panik dan ketakutan. Di sini Matteo sebagai sang kapten tidak dapat menerbangkan pesawatnya tanpa didampingi oleh seorang kopilot. Untuk itu Terenzio pun menanyakan pada penumpang apakah terdapat pilot di sini. Ternyata Sylvie merupakan seorang pilot, tetapi ia mengaku bahwa dirinya adalah pilot dari helikopter. Terlihat dari luar bahwa pesawat meninggalkan tempatnya sebelum tiba jadwal keberangkatan. Di sini kapten terlebih dahulu meminta izin untuk terbang agar tidak terjadi yang namanya kecelakaan. Akan tetapi Kapten Matteo tidak dapat memberi informasi tersebut, sehingga mau tidak mau Matteo pun harus menuruti instruksi dari Terenzio. PNC. Accélérez à fond. Et on va où? Ouest. On va vers l'ouest. Singkat cerita, keadaan mulai tenang. Terenzio pun memperkenalkan dirinya sebagai perwira NATO yang berpangkatkan mayor sekaligus Terenzio menceritakan mengapa kita harus pergi ke barat untuk menjauhi matahari. Dikatakan menjauhi matahari adalah salah satu dari banyaknya cara untuk bertahan hidup, dan hal tersebut tidak sengaja ia dengar dari percakapan organisasi NATO tempo lalu. Sylvie kemudian memperkenalkan dirinya dan tidak lupa diikuti oleh Matteo. Je m'appelle Sylvie.
Leur officier doit appelez-moi Mathieu. Mathieu. Major Gallo. Terenzio Gallo. Pramugari tersebut kemudian memberitahu catatan tersebut kepada rekannya Jakub. Di sini Sylvie yang mempedulikan sang pilot kemudian mengatakan bahwa Matteo membutuhkan seorang dokter untuk menangani luka tembak pada tangannya. Untuk itu Sylvie mengatakan apakah di sini terdapat seorang dokter. Lalu kemudian majulah seseorang yang bernamakan Laura. Ketika Matteo tengah diperiksa, ia yang melihat televisi menyiarkan kematian kemudian percaya dengan apa yang dikatakan oleh Terenzio. Tetapi sebagai sang kapten, Terenzio tidak ingin para penumpangnya panik. Untuk itu ia pun meminta agar Terenzio tidak memberitahu informasi tentang umat manusia yang meninggal secara misterius, yang dimana penyebab utamanya adalah matahari itu sendiri. Lantas Matteo pun memberi informasi bahwa penerbangan dialihkan ke bandara lain dan bukan menuju Moskow. Segera setelah memberikan informasi, mereka pun melanjutkan penanganannya terhadap tangannya Matteo. Berhubung tidak ada benang jahit, Matteo pun harus mendapatkan penanganan dengan metode kauterisasi. Salah satu penumpang yang bernamakan Ayas mendengar mengenai Terenzio membahas mengenai matahari. Akan tetapi Terenzio yang sudah sepakat dengan Matteo mengenai hal tersebut memutuskan untuk tidak mengatakannya. Pasca mendengar informasi bahwa penerbangan dialihkan, kemudian Zara mengatakan bahwa anak lelakinya harus segera dibawa ke rumah sakit yang berada di Moskow. Kemudian timbul perdebatan di antara Terenzio dan tiba-tiba Ça devrait réduire l'infection. Pour quelques heures. Merci. Comment l'avion s'est fait détourner par une espèce de soldat italien. Ils ont quand même réussi à me niquer mon billet et je suis en classe économique, quoi. Je suis pas en direct avec vous parce qu'évidemment l'internet ne marche pas. Selepas menangani luka Matteo, Ayas mengatakan bahwa dirinya juga mendengar mengenai matahari tersebut, tetapi dirinya belum percaya sebelum melihat langsung faktanya. Tiba-tiba saja seseorang mengalami sesuatu yang belum diketahui apa penyebabnya. Kesempatan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Ayas untuk merebut senjata Terenzio. Lantaran Terenzio tidak mengatakan kejujurannya, Ayas pun kemudian menyuruh pramugari mengunci Terenzio di kamar mandi. Penumpang yang belum mengetahui bahwa matahari lah penyebab dari meninggalnya umat manusia, kini mereka mendengarnya secara langsung, tetapi mereka belum melihat secara langsung dan berarti masih bersifat dugaan. Biasanya pesawat penumpang yang terbang ilegal dan tanpa izin akan dikawal oleh jet pengawal, tetapi kali ini tidak, dan mungkin apa yang dikatakan oleh Terenzio mengenai matahari adalah benar. Entahlah kebenarannya, akan kita cari tahu di negara yang telah menggantikan waktu siangnya ke malam hari. Berhubung Sylvie adalah pilot helikopter, untuk itu Matteo pun memberitahu tata cara mendaratkan pesawat yang baik dan benar. Laura menyuruh pramugari tersebut untuk memanggil seseorang yang bisa bahasa Arab. Majulah Osman yang dapat berbicara bahasa Arab, sekaligus ia satu-satunya muslim yang berada di pesawat ini. C'est l'Islande. C'est l'Islande. Est-ce que vous avez vu ça? Ça peut pas être possible. Piste bloquée. On peut pas atterrir. Est-ce que le major a dit la vérité? Melihat hal tersebut, kemudian Sylvie negosiasi dengan Matteo mengenai perkataan Terenzio kemungkinan benar adanya karena bukan hanya ucapan, melainkan terdapat fakta. Untuk kemudian Matteo pun mengeluarkan Terenzio dari kamar mandi sekaligus untuk menceritakan terhadap yang lainnya. Sebelum itu Terenzio meminta senjata yang dipegang oleh Jakub dikembalikan, lalu kemudian setelah dikembalikan, Terenzio pun menceritakan mengenai penyebab kematian umat manusia akibatnya adalah matahari. Dan untuk memotivasi semangat mereka, Terenzio mengatakan apakah kita harus mengalaminya sendiri untuk mengetahui akan kebenarannya. Sesaat setelah itu Sylvie pun keluar dari ruang kokpit untuk memberitahu bahwa bahan bakarnya menipis. Di dalam ruang kokpit, Matteo menginstruksikan setelah mendarat nanti Jakub harus mencari bahan bakar kemudian melanjutkan penerbangannya untuk menjauhi matahari. Akan tetapi Jakub ingin terlebih dahulu menyelamatkan istrinya sebelum melanjutkan penerbangannya. Jakub bahkan menyuruh istrinya untuk naik pesawat menuju barat dan menjauhi matahari, tetapi sayangnya tidak ada akses internet untuk mengirim pesan tersebut. Di samping itu, seseorang yang mengalami sesak napas membisikkan sesuatu terhadap Osman, di mana Osman menyampaikan bahwa ia tersesak akibat menelan mutiara. Di sini skill sang pilot benar-benar diuji karena harus mendaratkan pesawat yang bermasalah. Tu veux que j'éteigne les moteurs? Oui, maintenant. Préparez-vous pour un atterrissage. Je vais mourir. En Écosse.
sa place. Segera setelah mereka keluar dari pesawat, mereka pun mengabari keluarganya mengenai fenomena yang terjadi saat ini. Sesaat setelah itu terlihat dari kejauhan sebuah mobil yang mendekat ke arah mereka. Awalnya mereka panik lantaran mendarat secara ilegal, akan tetapi mereka bertiga tidak akan melanjutkan permasalahan keilegalan tersebut karena 3 orang tersebut percaya akan kebenaran yang terjadi saat ini. Sekaligus mereka mengaku sebagai tentara Inggris. What have you heard? Fucking world's ended. Meski Laura sudah berjuang semaksimal mungkin, tetapi takdir sudah menjatuhkan bahwa orang yang makan berlian tersebut harus meninggal di malam ini. Meninggalnya pria tersebut memang sangat membuat Laura syok. Bagaimana tidak, pria tersebut meninggal dalam usia yang cukup muda dan belum menikah juga. Di luar 3 pria yang mengaku tentara tersebut ingin ikut dalam penerbangan, mereka bertiga juga adalah orang yang cukup bisa diandalkan dan memiliki kemampuan masing-masing untuk membantu mengatasi permasalahan yang terdapat di pesawat. Hal itu pun kemudian disetujui oleh Matteo dan kawan-kawan yang nantinya akan berubah menjadi sahabat. Dalam 45 menit mereka akan berangkat ke barat, yang tentunya Jacob mendengar hal tersebut langsung dibuat kesal dan gimana enggak. Istrinya yang tengah hamil ia tinggalkan begitu saja. Akan tetapi waktu yang benar-benar sempit mengharuskan mereka untuk segera bergegas mengambil apa yang mereka bisa ambil, seperti mengisi bahan bakar pesawat, persediaan makanan untuk survive, dan lain-lain. So what do you guys need from us? All the supplies we can get. And get the fuck out of here. Pour réparer la radio, Mathieu veut un truc pour couper le plancher de l'avion. Ici, un chalumeau? Mais on a un problème. Un seul? La maman russe veut rester. Celui tue les gens, mais c'est des conneries ça. Ils sont en train de nous mentir. Setelah semua yang dijelaskan oleh Terenzio dan melihat kekacauan sebelum pesawat mendarat, Zara ternyata adalah salah satu orang yang belum percaya mengenai hal tersebut. Oleh karenanya, ia pun tidak mau ikut dalam penerbangan. Mendengar pernyataan tersebut, mereka pun harus sedikit bermain kasar demi suatu kebaikan, lalu membawanya ke dalam pesawat untuk ikut dengan yang lainnya. Kemudian melanjutkan penerbangannya. Melihat Jacob frustasi lantaran memikirkan masa-masanya bersama sang istri, terlebih lagi Jacob mengatakan tidak ada gunanya hidup tanpa orang-orang yang dicintai. Lantas tugas Sylvie di sini adalah memotivasi Jacob guna ia dapat bangkit dari masa yang sudah berlalu kemudian membuka lembaran baru. Ternyata motivasi yang diberikan oleh seorang wanita muda lebih ampuh dibanding dengan motivasi dari seorang ibu, sehingga Jacob pun ikut berpartisipasi dalam memperbaiki sistem komunikasi radio. Di samping itu, salah seorang tentara ingin berbuat konyol terhadap salah seorang pramugari, tetapi beruntungnya pramugari tersebut bukanlah tipe cewek murahan. Horst pun akhirnya berhasil memperbaiki internet yang terdapat di pesawat sehingga mereka pun dapat mengupload instastory, mengatakan perpisahan terhadap orang yang dicintai, dan masih banyak lagi. Rick, si pria tua, membicarakan apa yang terdapat di artikel mengenai kejadian saat ini berkaitan dengan perubahan polaritas matahari. Selain ahli dalam jaringan, Horst juga merupakan seorang ilmuwan dan yang menjadi pertanyaan kapan fenomena ini akan berakhir. Sesaat setelah itu Ayaz meminta izin untuk berbicara dengan Sylvie empat mata, yang dimana Ayaz menyupai sebuah artikel yang terpampang wajah dari 3 tentara tersebut, dan ternyata ketiga tentara tersebut bukanlah tentara Inggris, melainkan ketiganya adalah pembunuh sekaligus pemerkosa, lebih tepatnya penjahat perang. Sylvie beserta Ayaz kemudian sepakat memberitahu rekan-rekannya dan akan membuang mereka bertiga karena perbuatan buruknya. Baru saja diomongi, salah satu dari mereka kembali berbuat ulah dengan memeriksa tas Ines tanpa izin. Yang jelas hal itu membuat Ines marah, terlebih lagi pria tersebut membuka botol minumannya dan menimbulkan seperti suara tembakan, yang dimana itu membuat salah satu pria tua panik dan Non, ne faites pas ça. Please don't. karena takut dihakimi, Freddy yang membunuh Volkov langsung menodongkan pistolnya pada Ayaz. Akan tetapi Ayaz hanya ingin menenangkan kondisi di pesawat. Sesaat setelah itu Matteo datang dan memberitahu dalam beberapa jam pesawat akan mendarat di salah satu bandara, tepatnya bertempat di negara Kanada. Écoutez, on a encore quelques heures avant d'atterrir. Alors, on va à Edson, Alberta, au Canada. On voyage depuis longtemps là maintenant, alors essayez de vous reposer un peu.
Pasca kejadian tadi, salah seorang dari tentara tersebut berusaha meyakinkan Matteo bahwa Freddy rekannya adalah orang yang baik yang berusaha melindungi yang lainnya. Sesaat setelah itu Sylvie pun datang untuk menggantikan perbannya Matteo sekaligus menceritakan mengenai fakta dari 3 pria tersebut menggunakan bahasa Prancis. Kalau salah harap koreksi ya bagian ini ya teman-teman. Oh ya teman-teman, dalam pesawat ini tuh didominasi oleh orang-orang yang dapat berbahasa Prancis sehingga orang yang hanya dapat berbahasa Inggris tidak dapat mengetahui apa yang mereka katakan. Faut les faire sortir de l'avion. Say, when they speak a foreign language around you, they're often talking about you. Yes. I'm just kidding. Et qu'est-ce qu'on fait? J'ai un plan. Je vais avoir besoin de ton aide. Langsung saja Matteo menginstruksikan ketiganya untuk mencari radio, akan tetapi satu dari mereka yang curiga menginginkan untuk Jakub beserta pramugari ikut mencari radio. Berangkatlah mereka dengan menggunakan mobil. Di samping itu banyak mayat-mayat yang tergeletak akibat ganasnya matahari. Beberapa dari mereka akan mencari makanan. Rick dan Horst mencoba memeriksa apa yang terjadi pada mayat-mayat setelah berhadapan dengan matahari, sedangkan Ayaz dan Osman akan menguburkan kedua pria yang sudah meninggal. Intinya semua dari mereka tidak ada yang hanya diam, melainkan harus ikut berpartisipasi untuk dapat bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama. Sampailah mereka pada tempat yang sudah direncanakan oleh Jakub dan secara diam-diam Jakub mengambil radio tanpa diketahui oleh mereka. Untuk kemudian Jakub menyuruh mereka bertiga untuk memeriksa gudang, lalu dikuncilah mereka. Sayangnya Gabriel tidak diberitahu terlebih dahulu sehingga ia pun menanyakan mengapa Jakub melakukan itu. Lantaran minimnya waktu, Jakub pun harus segera pergi meski tanpa Gabriel. Gabriel, viens. Si c'est pas Jacob et Gabriel, tu fermes la porte. Ah, y a quelqu'un qui arrive! Quelqu'un arrive. Derrière moi! Où Gabriel? Elle n'y est pas arrivée! Allons-y! Dengan berat hati, Jakub mengatakan bahwa dirinya terpaksa harus meninggalkan Gabriel demi kebaikan yang lainnya, dan itu sempat membuat Matteo ingin menggantikan penerbangannya. Tetapi hal itu dilarang oleh Sylvie dan harus bersikap profesional. Entah kacanya dapat bertahan berapa lama akibat tembakan dari salah satu cucu, tetapi jika kaca tersebut pecah maka sesuatu negatif akan menimpa mereka. Ayaz yang tengah bersama Dominic kemudian memberikannya makanan, dan ternyata makanan yang diambil dari bandara setempat rasanya tidak enak. Dikarenakan Matteo selalu mengambil keputusan sendiri, ternyata lama-kelamaan hal itu membuat Terenzio tidak nyaman dan menyuruh untuk memutuskan bersama menggunakan sistem perolehan suara terbanyak alias voting. Sesaat setelah itu harus mengabarkan sesuatu dari radio. Seseorang mengabarkan bahwa terdapat sesuatu tempat yang dimana tempat tersebut menampung sekitar 100 orang. Di samping itu Matteo terlihat pucat dan Sylvie menyuruh agar Matteo istirahat, tetapi jelasnya Matteo tidak akan beristirahat jika penumpang selalu berdebat tentang perbedaan pendapat. Sesaat setelah itu dari ruang kokpit terdengar alarm dari salah satu indikator yang mendeteksi adanya kebakaran, tetapi nyatanya tidak. Dan setelah diamati kemudian Matteo menyimpulkan bahwa salah satu dari mereka memanjat saat lepas landas. Untuk kemudian informasi tersebut disampaikan oleh Matteo kepada penumpangnya. Jakub, Sylvie, dan Matteo kemudian negosiasi dan memutuskan untuk menurunkan roda pesawat dan berharap tentara tersebut jatuh. Je crois que si tu baisses le train d'atterrissage en plein vol, il gèle et il tombe dans l'océan. Prends vite. Ketika Ines lewat, ia pun secara sengaja dijegal hingga menyebabkan dirinya terjatuh dan kembali menimbulkan kekisruhan. Di samping itu Laura menyadari akan jendelanya dan La fenêtre!
Ayaz yang melihat Dominic tanpa oksigen akibat dari selang yang tersedot keluar, untuk itu ia pun mengakalinya agar Dominic dapat kembali bernapas dengan normal. Serta beruntungnya bagi Ines karena dapat selamat sehingga tidak mengurangi wanita yang terdapat dalam pesawat ini. Sesaat setelah Ayaz mengakali yang tentunya menggunakan otak, dicobalah oleh Dominic dan hasilnya. Meski roda pesawat telah diturunkan, ternyata itu tidak membuat tentara yang berada di bagian roda gentar dan malahan ia menimbulkan masalah baru. Kemudian diskusilah mereka dan hasilnya Jakub, Ayaz beserta Terenzio akan ke bawah untuk menjalankan misinya, sedangkan pesawat akan menuju Islandia untuk perbaikan jendela dan beberapa hal penting lainnya. Comment tu te sens? Ça va mieux. Seperti sebelumnya yang dimakan oleh Dominic dan Ayaz, ternyata rasa dari setiap makanan yang diambil ketika di bandara rasanya tidak enak. Je me demande combien de temps ça va prendre. Vas-y. Selepas menyelesaikan masalah, ternyata ada masalah yang harus dihadapi kembali oleh Ayaz, yang dimana Ayaz telah membelah perut pemuda yang menelan berlian dan saksinya adalah seorang Osman. Singkat cerita dijelaskanlah oleh Ayaz, dan intinya Ayaz ini dahulu merupakan seorang gangster yang memiliki banyak pengalaman, tetapi dalam pengalamannya ia tidak pernah menyakiti orang yang lemah apalagi nganuin cewek. Akan tetapi di usia yang sudah tua ini ia lebih memilih untuk menjadi orang yang lebih baik. Meski begitu, Rick menginginkan keadilan dan diletakkanlah Ayaz di kargo pesawat bersamakan dengan borgolnya. Singkat waktu, sesampainya di Islandia mereka diskusi mengenai Ayaz sebaiknya diapakan. Lantaran Terenzio telah diselamatkan oleh Ayaz ketika mencoba menjatuhkan tentara tersebut. Terenzio pun menyuruh yang lainnya untuk tidak mengadili Ayaz, sekaligus Terenzio menyuruh untuk pesawat kembali ke Belgia untuk mendatangi gedung NATO. Kemungkinan di sana terdapat berkas yang tertinggal yang membahas mengenai bencana ini, dan poin plusnya kemungkinan juga NATO sudah ancang-ancang mengenai tempat perlindungan. Untuk kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan seperti yang disarankan oleh Terenzio. Setelah memakan makanan yang hanya tinggal ambil saja tanpa bayar, yang seharusnya rasanya sangat enak, tetapi yang dirasakan oleh mereka adalah sebaliknya, alias tidak enak. Lars yang mempunyai pengetahuan luas kemudian mengatakan bahwa matahari mempengaruhi rasa dan menghilangkan nutrisi yang terdapat di dalamnya, tetapi entah mengapa makanan yang terdapat di dalam kaleng rasanya masih tergolong enak. Ketika Sylvie tengah mengobrol dengan Jakub, tiba-tiba saja Il disait que les choses n'avaient pas le même goût. L'altimètre,
On vole trop. Matteo sebagai pilot resmi satu-satunya di pesawat ini benar-benar sangat terlihat kelelahan. Itu Sylvie dapat ketahui dari tingkah maupun perilakunya, di mana Matteo menjadi sedikit lebih emosional dibandingkan sebelumnya, padahal Sylvie sendiri sudah menyuruh agar Matteo beristirahat sedangkan Sylvie akan mengawasinya di sini. Tetapi hal itu ditolak oleh Matteo yang tentunya demi keselamatan para penumpang. Lalu kemudian Sylvie memanggil Ayaz beserta Rick untuk membawanya secara paksa ke bangku penumpang. Namun Matteo yang terus memberontak mengharuskan Ayaz untuk melepaskannya dan Matteo meminta izin untuk ke kamar mandi dengan alasan panas. Sesaat setelah Matteo masuk terdengar suara radio. Kita alihkan terlebih dahulu pada Ayaz dan Zara yang dimana ini adalah awal dari PDKT mereka berdua. Lalu tidak lama datang Horst yang meminta bantuan. Singkatnya Zara yang bisa berbahasa Rusia kemudian mengatakan setara yang artinya 17. Entah ada apa dengan setara yang artinya 17, tetapi hal itu akan membantu mereka di kemudian hari. Ketika Jakub menanyakan pada Sylvie di mana Matteo, ia pun malahan balik bertanya. Dibukalah toilet yang ternyata Matteo telah pingsan. Ternyata pingsannya Matteo diakibatkan oleh luka tembak yang berujung pada infeksi dan sesegera mungkin Matteo harus menjalankan operasinya. Dan operasi sendiri tidak dapat dilakukan di pesawat dan permasalahannya. Sekarang siapa yang akan mendaratkan pesawat tanpa seorang Matteo? Dicarilah orang yang paling mendekati pilot, tidak lain dan tidak bukan ialah Sylvie. Awalnya Sylvie menolak untuk itu, tetapi lantaran dirinya tidak memikirkan ego dan mementingkan kebersamaannya, akhirnya Sylvie menerima tawaran dari rekan-rekannya dan Horst menyarankan untuk menonton YouTube sekaligus mempraktikannya. Sylvie, elle va faire atterrir l'avion. Mais absolument pas. Et si tu regardais des vidéos en ligne? Des vidéos en ligne. Non mais t'es sérieux? C'est pas si dingue. Tu peux y arriver? Bon les gars, vous avez entendu Sylvie, tout le monde attache sa ceinture. La vitesse à 209 nœuds. Je peux pas croire qu'on va faire ça. Atterrir pour les nuls, sérieusement. C'est l'atomium. On est proche. Survie. Je promets de leur laisser un commentaire positif. Règle les flaps. Touche un truc là. Jacob, c'est pas possible, ce qui nous arrive là. On va pas y arriver. Calme-toi, calme-toi. On a une panne de moteur. C'est quoi la suite? Train d'atterrissage. Tarmac, qu'est-ce qu'on fait s'il y a des obstacles? On le défonce. Si on était à court de carburant? Pas à court, non. Position de sécurité? Qui l'a fait? Elle t'a fait atterrir l'avion, Sylvie? Sylvie and Best Friend memang the best lah pokoknya. Tidak lupa juga dengan tutorial di YouTube yang membantu Sylvie dalam landing. Selepas mendaratkan pesawat, banyak yang harus mereka lakukan dan itu hanya diberikan waktu 2 jam 30 menit. Kemudian Sylvie membagikan masing-masing dari mereka sebuah tugas. Singkatnya, setelah diperiksa ternyata masalah pada pendaratan yang tidak sempurna tadi ada pada bahan bakarnya, di mana bahan bakarnya adalah bahan bakar organik yang kemungkinan rusak akibat radiasi matahari, sehingga membuat pesawat tidak sempurna dan beruntungnya mereka tidak celaka. Mengingat Osman bekerja di bandara ini, Osman pun mengatakan bahwa dirinya tahu di mana terdapat bahan bakar yang bagus. Mirisnya di gedung ada beberapa penjaga yang tidak diberitahu mengenai bencana ini sehingga para penjaga tersebut meninggal ketika mengabdikan diri. Sementara itu, Zara menyuruh putranya Dominic untuk mencari kursi roda. Tidak berselang lama dari Dominic mematuhi perintah sang ibu, tiba-tiba
Ils ont cru que ça les protégerait du soleil. C'était leur poste. Ils l'ont gardé. Putain, je m'habituerai jamais. Oui, ben regarde pas. Si on peut le remplir. Si nous remplirons les bords, on aura déjà beaucoup de chance si ça marche. Kini hanya makanan kaleng yang dapat diambil oleh Sylvie beserta Ines di samping Zara mengambil obat-obatan untuk putranya. Kemudian putranya meminta izin untuk mengambil minuman. Sesampainya di dalam langsung saja mereka pun mencari dokumen yang barangkali memberikan mereka petunjuk untuk langkah selanjutnya. Terutama yang dibutuhkan untuk saat ini adalah tempat bertahan hidup yang dapat mencegah bahaya dari matahari. Secara tidak sengaja Rick menemukan sistem pengawas berupa kamera yang juga dapat merekam suara. Akan tetapi Ayas beserta Terenzio mengabaikan hal tersebut dengan terpaksa Rick pun harus ke ruang keamanan. Pasca mencari makanan, Sylvie pun meninggalkan Ines seorang diri yang tak apa penyebabnya. Bien, on y va. Di sini Terenzio sedikit rasis terhadap Ayas tentang masa lalunya, terlebih lagi menghina negara asalnya, kemudian diperingatkanlah oleh Ayas dengan hanya menamparnya pelan. Meski tamparan tersebut tidak ada rasanya bahkan bagi semut, akan tetapi Terenzio yang tidak terima langsung menonjoknya. Akibatnya perbakuhan taman pun tidak dapat terhindarkan. Lève-toi. Rick mendengar bahwa NATO mengatakan setara yang artinya distrik. Istilah distrik sendiri di sini mengacu pada suatu wilayah di Bulgaria. Sesaat setelah itu Terenzio pun datang, tetapi ia tidak menceritakan hal yang sebenarnya terjadi. Berhubung Rick sudah mendapati informasi bahwa NATO mengatakan ada bunker di Bulgaria. Lantas ketika Rick ingin mematikan komputernya, secara tidak sengaja ia melihat Ayas tergeletak di ruangan tersebut. Namun Terenzio sendiri langsung mematikannya. Mengetahui kepergian Sylvie, lantas Ines memberikan informasi tersebut kepada Jakub dan Osman. Jakub tahu kemana harus mencari Sylvie, oleh karenanya ia pun langsung bergegas melangkah. Mengingat Sylvie ini merupakan anak zaman now yang jelas jika kurangnya motivasi, maka yang dilakukan oleh Sylvie adalah putus asa menunggu kematiannya dengan rebahan di atas kasur. Sesampainya di dekat pesawat, jelas pertanyaan mengenai muka Terenzio yang bengap selalu dipertanyakan, akan tetapi Terenzio berusaha menutup-nutupinya. Tidak hanya itu, mereka pun menanyakan di mana Ayas. Dijawablah oleh Terenzio dengan kebohongan dan hal itu sudah diketahui oleh Rick, tetapi Rick sendiri malahan menutup-nutupinya. Selepas menjalani operasi, Matteo pun diangkat menggunakan tanduk meski dengan kondisi yang belum stabil. Ketika Sylvie tengah menunggu kematiannya, tidak lama datang seorang Jakub. Mengingat Jakub sebelumnya hampir menyerah, tetapi motivasinya kembali bangkit dan itu diakibatkan oleh seorang Sylvie. Oleh karena itu Jakub menyuruh agar Sylvie sendiri tidak putus asa dan mau berjuang demi dirinya maupun yang lainnya, yang kini sudah terasa seperti keluarga sendiri. Dan beruntungnya kata-kata tersebut mampu membangkitkan semangat Sylvie. Sementara Ayas tengah berjuang agar tidak ketinggalan pesawat. Sang kapten kini sudah kembali ke pesawat pasca operasi. Sesaat setelah itu Sylvie pun datang, dan berhubung mereka hanya mempunyai waktu sedikit sebelum matahari terbit, maka mereka memutuskan untuk tancap gas meski tanpa Ayas. Di samping itu Zara curiga dengan Terenzio, kemudian kecurigaan itu dibenarkan oleh Rick bahwa dirinya melihat Ayas tergeletak. Kenapa nggak dari tadi, Rick? Je l'ai tué. Pourquoi? Vous avez entendu Sylvie? Plus tard. Ayaz n'est pas à bord. Il est où, monsieur Ayaz?
Karena telah tega meninggalkan Ayaz, padahal Terenzio tahu bahwa Ayaz mestilah hidup, ia pun untuk sementara waktu ini di Borgol. Di sini Rick memberitahu titik koordinat yang ia dapatkan ketika di gedung NATO. Dan kini berarti tujuan jelas mereka adalah ke bunker yang terdapat di Bulgaria untuk melindungi diri dari matahari. Informasi tersebut pun kembali disampaikan oleh Sylvie kepada yang lainnya, yang dimana mereka hanya mempunyai waktu 30 menit sebelum matahari terbit. Belum lagi jarak dari pangkalan udara ke bunker kurang lebih 15 km. Matteo sebagai kapten sangat mengapresiasi kinerja Sylvie dan ia memutuskan untuk Sylvie yang menjadi pemimpin karena selain cerdas, Sylvie juga cukup beautiful, begitu kata Matteo. Mendengar jarak yang cukup jauh, Zara menitip amanah untuk Ayaz menjaga putranya jika Zara tidak berhasil. Karena sejujurnya jika nanti Zara harus jalan jujur saja, dirinya tidak akan kuat karena Zara sendiri hanya mempunyai satu ginjal. Akibat satu ginjalnya lagi telah dijual untuk biaya pengobatan putranya dan beruntungnya Ayaz menyetujui hal tersebut. Sesaat setelah itu Rick pun datang karena Rick ini adalah seorang pria yang religius. Untuk itu Rick pun mengakui kesalahannya karena telah tega meninggalkan seorang Ayaz dan tidak lupa juga mengucapkan kata maaf. Memang Ayaz di sini terlihat sangat kecewa, tetapi bagaimanapun Rick adalah orang tua yang wajib untuk dimaafkan. Terlebih lagi Rick berani mengakui kesalahannya. Sebelum lepas landas, Sylvie menyuruh yang lainnya untuk menyamakan waktunya dan satu lagi hukuman apa yang pantas untuk Terenzio. Sebenarnya dari mereka tidak ada yang suka dengan sikap arogan yang dimiliki oleh Terenzio, maka banyak dari mereka yang membencinya dan memilih untuk meninggalkannya. Kemudian Ayaz mengatakan jika dirinya meninggal di hari ini, Ayaz tidak ingin perbuatan terakhirnya adalah menghukum mati seseorang. Keputusannya berarti Terenzio akan ikut dengan mereka. On est synchro sur le temps qui nous reste. Ok. Passagers du vol 21, nous allons bientôt atterrir. Je rappelle, nous n'avons que 30 minutes, alors ne prenez rien qui vous ralentira. Nous trouverons des véhicules, nous nous diviserons en groupes pour trouver le Bulgaria tous, ensemble. Tu vérifies le niveau d'essence, ok? Ok, on fait 2 groupes. 34 minutes, le réservoir est plein. Beruntung terdapat 2 kendaraan sehingga semua dari mereka dapat menaikinya tanpa ada yang tertinggal ataupun jalan kaki. Tu connais le chemin? Oui, je l'ai. On se revoit plus. Bon boulot. Di perjalanan sayang sekali mereka tidak mendapati sinyal sehingga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mereka tidak bisa mengabarinya. Terlebih lagi jarak mobil di antara keduanya cukup jauh dan peta hanya terdapat di mobil Sylvie. Di samping itu Ayaz mengalami overdosis, entah habis menelan apaan, tetapi dampak negatifnya mobil pun oleng hingga berujung pada tabrakan. Sementara itu Sylvie terlihat mengambil ke arah kanan. Beruntungnya kecelakaan tidak menghadirkan korban jiwa, tetapi kabar buruknya mereka harus jalan. Ketika mobil Sylvie berhasil memasuki gerbang, ternyata gerbangnya malahan tertutup untuk kemudian Osman dengan semangatnya mencoba untuk membukanya kembali. Sialnya peta hanya terdapat di mobil Rick sehingga mereka hanya dapat berasumsi mengenai arah bunker yang sebenarnya. Lantaran waktu yang sempit, mau tidak mau mereka pun harus segera menentukan arah kemana mereka harus melangkah. Dan mereka memutuskan untuk ke arah kiri yang jelas berbeda dengan jalur Sylvie. Kita kembalikan dengan Sylvie dan kawan-kawan. Berhubung gerbang hanya dapat dibuka dengan menekan tombol, Terenzio pun mengajukan dirinya untuk di sini menunggu yang lainnya, tetapi dengan syarat Sylvie harus mau membuka borgolnya. Di sini Sylvie melihat otak licik dari Terenzio sehingga dirinya bukannya melepas borgolnya melainkan malahan memborgol. Terenzio bersamakan dengan sistem keamanan sehingga Terenzio hanya dapat dibuka borgolnya ketika rekan yang lainnya datang. Sedangkan Ayaz beserta yang lainnya berbeda jalur dengan Sylvie. Di sini mereka tidak dapat dengan mudah memasukinya lantaran terdapat pagar yang dialiri listrik. Berhubung waktunya sangat minim untuk berbalik arah, mereka pun harus dengan berani memanjat pagar, tapi di samping itu harus menggunakan otak agar tidak tersengat. Tu veux faire quoi? Tu veux grimper par-dessus les barres? Il y a le soleil qui va se lever. Laissez-moi réfléchir une minute. Sampai di sini Sylvie beserta yang lainnya harus berjalan kaki. Mais si on est garé ici, Terenzio et les autres nous verront. Comment on fait pour pas être conducteur? Les pneus là. Si on arrive à démonter ces pneus, on pourra... Attention, c'est peut-être électrifié. Ah, c'est fermé. Attention. Die, 'y a, 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 '
Là, regardez bien maintenant, je touche jamais 2 câbles en même temps. Doucement. Ok, guys? Voilà. Meski waktu hanya menyisakan 4 menit, Sylvie tetap mempertahankan solidaritasnya dengan memutuskan untuk menjemput yang lainnya. Sono pronto io! Fammi vedere se hai le palle. Che grandissimi bastardi. Oh! Back up! Back up! Where's Sylvie? Me. And where's the Italian soldier? He's not here. No. I heard you could use some rest. Yes. Ils sont là. Yap, ini adalah salah satu bunker yang menjadi perlindungan umat manusia dari bencana dahsyat yang menimpa makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan juga tumbuhan, sekaligus melakukan berbagai riset terutamanya mengenai matahari. Oke, cukup segini aja ya teman-teman. Kita lanjut dengan season 2 di kemudian hari yang pastinya.